لما اشتد أذى المشركين على المسلمين في مكة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى يثرب فرارا بدينهم من قريش. وحاولت قريش منعهم من الخروج من مكة بالخطف وبالسجن، ولم يبق مع النبي في مكة من المسلمين إلا القليل. عندئذ قررت قريش عقد اجتماع في دار الندوة، وقررت فيه قتل الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته لمنعه من الهجرة، فأعلم الله نبيه بالمؤامرة وأمره بالهجرة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتخطيط للهجرة، واختار علي بن أبي طالب لينام في فراشه حتى يؤدي الودائع التي كانت لديه للناس. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته ليلة الهجرة متجها إلى بيت أبي بكر الصديق، والذي كان قد أعد راحلتين، ثم توجه بهما إلى غار ثور وأقام فيه 3 أيام. واستخدم الرسول صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه أبو بكر الصديق طرقا غير مألوفة للهجرة إلى يثرب لتضليل المشركين أثناء البحث عنهما. وقد ساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته بعض الأشخاص مثل عبد الله بن أبي بكر، وكان دوره رصد تحركات المشركين، والسيدة أسماء بنت أبي بكر للتمويل والإمداد، وعبد الله بن أريقط لمعرفة طرق الصحراء. وبنجاح الهجرة وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، واستقبله أهلها استقبالا عظيما، فكان يوم فرح وابتهاج لم تر يثرب مثله من قبل. وبعدها بدأ النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة جديدة، هي مرحلة بناء دعائم الدولة الإسلامية ومواجهة الأخطار الداخلية والخارجية. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sahabat Sahal Al-Mudhafari channel yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. 1 Muharram, tatkala kita ingat bagaimana kisah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjalanan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, tentu tidaklah mudah. Tentu banyak intimidasi, banyak penolakan-penolakan, bahkan banyak pembunuhan juga untuk di kalangan para sahabat. Banyak para sahabat Nabi yang mulia ridwanullahu alaihim ajma'in yang juga menjadi korban dari kekerasan kafir Quraisy yang mereka menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal mula tahun Hijriyah merupakan sebuah gambaran di mana ada sebuah perjalanan yang begitu dahsyat, perjalanan yang begitu banyak mengisahkan pelajaran-pelajaran yang sangat penting untuk kita bersama. Kita tahu di tahun 14 kenabian, di tanggal 26 Safar, di waktu duha, para pembesar kafir Quraisy mereka berkumpul di Darun Nadwa. Di situ banyak keluarga-keluarga yang hadir, perwakilan dari Bani Makhzum, Bani Naufal, Bani Abdiddar, Bani Saham. Mereka semua berkumpul di Darun Nadwa. Kemudian
sambil menunggu para pemuka-pemuka Quraisy yang lainnya datang, datanglah seorang paruhbaya dengan berpenampilan wibawa. Ditanya oleh salah seorang, "Mani syekh?" Siapa syekh ini? Siapa dia? Kemudian seorang ini menjawab, "Syekhu min ahli Najd. Saya adalah seorang tua yang datang dari Najd." Ini ada sebuah gambaran kisah sejarah yang sangat luar biasa, bagaimana para pemuka kafir Quraisy, perwakilan dari Bani Makhzum, Bani Naufal, Bani Abdiddar, Bani Saham, Bani Abdi Syams, yang mereka berkumpul untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Menurut sejarah yang tercatat, bagaimana mereka khawatir ketika mereka mendengar para sahabat-sahabat Nabi yang mulia sudah lebih dulu hijrah menuju Madinah. Akhirnya ketika mereka kumpul masing-masing dari para pimpinan pemuka Quraisy, Bani Makhzum diwakili oleh Abu Jahal, ya. Kemudian kumpul juga ada Umayyah bin Khalaf, kemudian ada Saibah bin Rabi'ah juga hadir bersamanya. Terus ada Abu Sofyan. Ketika mereka berkumpul, kemudian ada masing-masing usulan. Ada Abul Aswad bertanya, "Saya punya usul. Bagaimana kita usir saja Muhammad dari Makkah, sehingga kita nggak akan lagi khawatir tentang sosok Muhammad, karena dia sudah kita usir dari Makkah. Dan kita nggak perlu lagi takut karena tidak lagi ada Muhammad di kota Mekah ini." Kemudian Syekh min ahli Najd tadi, seorang parubaya, memberikan jawaban, "Saya tidak suka atau saya tidak menyetujui usulan dari Abul Aswad ini. Kamu tahu siapa Muhammad? Dia ini seorang yang sangat cerdas. Kamu tahu nggak siapa Muhammad? Dia ini seorang yang sangat pintar. Kalau Muhammad menyampaikan satu perkataan, akan banyak orang-orang yang terbuai, bahkan akan terlena dengan perkataan Muhammad, sehingga dia akan mengikuti agama dari Muhammad. Saya nggak setuju dengan pendapat ini." Kemudian masing-masing dari pemuka-pemuka kafir Quraisy pun memberikan usulan-usulan. Subhanallah, semua usulannya ditolak sama Syekh min ahli Najd ini. Akhirnya perwakilan dari Bani Makhzum, Abu Jahal. Kita tahu siapa Abu Jahal. Kalau kata Rasulullah SAW, Abu Jahal adalah Fir'aun di zaman Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal mengusulkan, kalau gitu kita kumpulkan saja para ahli, anak-anak muda yang ahli dalam berpedang. Kita kumpulkan dari Bani Makhzum, dari Bani Naufal, Bani Abdi Syams, dari Bani Saham. Masing-masing kita kumpulkan mereka. Kemudian kita tangkap Muhammad, kita bunuh Muhammad. Sehingga pada saat Bani Hashim protes, siapa yang membunuh Muhammad? Maka ini tidak terjawab. Karena semua masing-masing dari para pemuka dan para keluarga pembesar kafir Quraisy bersatu. Tahu siapa Syekh min ahli Najd ini? Kemudian dia menjawab, "Saya sangat setuju dengan usulan Abu Jahal." Tahukah kita siapa Syekh min ahli Najd? Dia adalah iblis yang turun dari langit, membantu untuk menghalangi proses hijrah Nabi Muhammad SAW. Ternyata ini sebuah gambaran hijrah itu sangat berat. Sampai-sampai iblis pun turun tangan untuk menghalangi hijrah Nabi Muhammad SAW. Saya ingin sampaikan di kisah Muharram, 1 Muharram, bagaimana perjalanan hijrah Nabi. Kita juga harus tahu siapa orang-orang yang punya jasa atas hijrahnya Nabi dari Makkah menuju Madinah. Pertama, ada seorang anak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bernama Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq yang dia punya tugas
Perjalanan hijrah Nabi ditemani oleh ayahnya Abu Bakar As-Siddiq dari Mekah, kemudian bermalam 3 hari di Gua Sur. Kita tahu juga bagaimana banyak kisah di Gua Sur, sampai Abu Bakar As-Siddiq menutupi semua lubang, sampai tidak ada celah sedikit pun agar Nabi tidak disakiti oleh binatang-binatang buas di sekitar. Sampai akhirnya Abu Bakar As-Siddiq dipatuk oleh ular atau kalajengking, kemudian kesakitan, tertetes darahnya, membangunkan Rasulullah SAW. Sampai begitu cintanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menemani perjalanan hijrah Nabi, siap menumpahkan darahnya sampai mengorbankan nyawanya agar Nabi tidak tersakiti. Dalam perjalanan hijrah Nabi ada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Anak dari Abu Bakar As-Siddiq bertugas membawa makanan dari Makkah menuju Gua Sur, yang kita tahu jarak Makkah menuju Gua Sur ini 5 kilo jaraknya. Asma binti Abu Bakar disebut sebagai 2 wanita ikat pinggang karena makanan minumannya ditaruh di balik ikat pinggangnya. Kemudian ada Abdullah bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar As-Siddiq, yang dia punya tugas menjadi seorang pendengar apa yang dibincangkan para pemuka Quraisy ketika mereka tahu ayah dan Nabi Muhammad SAW pergi dari kota Mekah. Kemudian Abdullah bin Abu Bakar pun mendengarkan apa yang ada di dalam bincangan-bincangan para pemuka Quraisy yang akhirnya disampaikan kepada Nabi dan ayah di Gua Sur. Kemudian yang ketiga, kita tahu ada yang berjasa, yakni seorang budak dari Abu Bakar As-Siddiq, penggembala kambing bernama Amir bin Fuhairah. Dia bolak-balik dari Makkah sampai Gua Sur membawa gembalaan kambingnya. Kita tahu bagaimana di padang pasir, ketika kita melangkah, pasti tapak kaki kita akan bercetak. Ada bekas tapak kaki kita. Tugas dari Amir bin Fuhairah pun membawa gembalaan kambingnya agar cetakan kaki ini tidak dibaca oleh kafir Quraisy. Subhanallah. Strategi yang sangat luar biasa yang diterapkan Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada satu lagi yang bernama Abdullah bin Uraikid. Dia seorang musyrik, tapi dia tidak lagi berpikir tentang agamanya, yang penting dia dapat duit. Di dalam sejarah, Abdullah bin Uraikid dikenal sebagai seorang ahli dalam menemukan jalan-jalan tikus kalau kata kita. Abdullah bin Uraikid disewa sama Abu Bakar As-Siddiq untuk menemani bagaimana perjalanan dari Makkah menuju Madinah. Biasanya kita, kalau kita melakukan perjalanan umroh, kalau kita melakukan perjalanan haji dari Makkah menuju Madinah, umumnya kita melalui jalur utara. Umumnya kita melalui jalur utara. Tapi Abdullah bin Uraikid membawa Nabi Muhammad bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu melalui jalur selatan, melewati Laut Merah, Yaman sampai dengan ke kota Madinah. Artinya ini sebuah gambaran perjalanan hijrah yang begitu dahsyat, yang mengisahkan banyak pesan untuk kita, bahwasanya hijrah Nabi itu berat, sehingga harus ditemani oleh sahabat tercintanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Hijrah Nabi Muhammad SAW begitu berat, sampai-sampai iblis pun turun membantu Abu Jahal bersama pemuka-pemuka kafir Quraisy lainnya untuk menghalangi, bahkan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Sehingga sampailah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, di mana kita sudah merasakan nikmatnya bagaimana kita beragama Islam, nikmatnya bagaimana kita ini hijrah dari yang gelap menuju yang terang benderang. Sehingga mari sama-sama kita sangat pantas lisan ini mengucapkan salawat dan taslimnya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling berjasa di muka bumi ini. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang akhirnya sampai kepada kita umatnya, sehingga kita tahu bagaimana indahnya Islam, bagaimana kalimat la ilaha illallah tatkala kita ucapkan ternyata akan menjadi bukti Allah akan masukkan kita ke surga,
di akhir hayat kita, sebagaimana pesan Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Pesan di tahun Hijriah ini bahwasanya mari kita jadikan momentum ini untuk terus melakukan amal-amal soleh, untuk terus menyebarkan Islam, untuk terus melakukan dakwah ilallah. Walaupun kita tahu dakwah ini pasti ada rintangan-rintangan yang akan kita hadapi. Teruslah berbuat baik sampai keburukan itu lelah mengikutimu. Kita ini butuh dakwah, tapi dakwah nggak butuh kita. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.